Semua orang yang menjengkelkan di bidang bintang mendongak, dan kata-kata di mata mereka khawatir. Karena di mata mereka, kuil penguasa cahaya yang sangat kuat akhirnya mengantarkan lawan setelah 3 tahun pembangunan. Dan harga dari konfrontasi ini adalah nyawa manusia fana ini. Pertarungan abadi, manusia menderita. Menurut akal sehat, manusia saat ini harus bersembunyi di tempat teraman yang mereka pikirkan, dan berdoa agar pertempuran tidak mempengaruhi mereka. Tapi sekarang, tidak ada yang tersentak. Semua manusia diam-diam melihat ke arah kuil penguasa cahaya, dan menilai perubahan pertempuran ini dari tekanan perubahan langit. Awalnya, dengan bantuan Sai Lao, tekanan telah berkurang berkali-kali, dan tiba-tiba meningkat tajam, dan semua orang ditekan ke tanah lagi. Kali ini, tidak ada kelembutan, tetapi napas tirani. Bahkan jika manusia ini membuka mulut, mereka tidak bisa bernapas. Sepasang sayap emas muncul dengan santai di langit, dan bahkan pada jarak puluhan ribu meter, yang tidak mungkin dilihat manusia, mereka juga melihat sepasang sayap emas. Saat seberkas cahaya keemasan dilemparkan, Wing Rider Woster melipat tangannya dan menyapu bidang bintang di bawah dengan ekspresi acuh tak acuh. Akhirnya, matanya tertuju pada Sai Lao. Ini kamu, ingin bersaing denganku. Hanya pemandangan ini yang menyebabkan rasa sakit yang tajam di dada Sai Lao dan hampir menyemburkan darah. Wajah Sai Lao penuh dengan kehikmatan. Di matanya, ada ketakutan, tetapi juga sedikit keberanian. Mungkinkah kuil kebijaksanaanmu akan menjadi musuh kuil cahaya Tuhanku? Wajah lelaki tua itu sangat serius. Wing Rider Woster ini benar-benar memiliki niat buruk. Dia memasuki kuil penguasa cahaya dan datang ke sini untuk mencari kesalahan. Tapi ada satu hal yang membuat Sai Lao cukup lega, yaitu para cendekiawan itu. Di bawah pengaturannya yang disengaja, meskipun para cendekiawan ini pada awalnya tinggal di tempat yang tersebar, pada akhirnya, mereka semua diundang oleh Sai Lao karena berbagai alasan. Ares. Di bidang bintang yang disiapkan oleh Ares. Apa yang tersisa di kuil Lord of Light sekarang adalah orang-orang percaya Lord of Light. Tidak perlu khawatir ditusuk dari belakang. Wajah Sai Lao sedikit bermartabat. Dia berpikir, saat ini mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Dapatkah dia bersaing dengan orang ini? Memamerkan semua kekuatannya tanpa meninggalkan sama sekali, dan menggunakan semua kartu trufnya. Orang tua itu ragu-ragu. Lagi pula, dia hanya seorang lelaki tua. Bahkan dalam tahun-tahun yang dia alami, dia tidak pernah memiliki pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Banyak hal adalah kesimpulan, bukan hasil pertempuran. Ada terlalu banyak hal yang perlu dia verifikasi, dan dia tidak pernah menempatkan mereka keluar. Misi terbengkalai, menunda waktunya terlalu banyak. Sai Lao memejamkan matanya, dan embusan napas biru perlahan keluar dari setiap inci tubuhnya. Hanya saja saat nafas biru muncul, tekanan antara seluruh dunia tiba-tiba menjadi ringan. Sai Lao mengangkat kepalanya dan menatap Wing Rider Woster yang sudah dekat. Jangan meremehkan orang. Sai Lao tiba-tiba membuka tangannya, dan penghalang hijau tiba-tiba muncul. Luka yang semula di dadanya pulih seketika. Sai Lao menatap Wing Rider Woster, dan klon yang tak terhitung jumlahnya mulai beroperasi di saat ini. Sai Lao perlu memiliki sedikit pengalaman tempur. Di antara mereka, cara untuk berurusan dengan Templar kebijaksanaan telah disimpulkan. Sai Lao merasakan tekanan, dan dia belum pernah mengalami konfrontasi dengan Ksatria sejati. Terlalu banyak variabel memberi banyak tekanan pada Sai Lao. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba menekan bahu Sai Lao. Penguasa cahaya memiliki perintah. Kamu turun dan biarkan aku datang. Telapak tangan logam dan suara yang familiar membuat Sai tua menghela nafas lega. Seberapa yakin kamu? Matt mengangkat kepalanya dengan hati-hati dan menatap Worcester. Pengendara bersayap tidak jauh dari sana. Aku sudah lama mendengar namamu. Kamu anak nakal yang sombong, tapi aku sangat menyukainya. Aku ingin mencobanya denganmu. Wing Rider Woster menatap Matt dengan ekspresi bermartabat, dan dia merasakan nada familiar dari tubuh senjata ini. Hanya saja tubuh logam kekar Matt membuatnya memotong kemungkinan menilai identitas lawannya dari penampilannya. Melihat Matt bersikeras melakukan ini, Sai Lao ingin meninggalkan beberapa sarana di tubuh Matt, tetapi hanya mengangkat tangannya, hanya untuk menemukan bahwa Matt adalah senjata, dan banyak dari caranya sendiri tidak dapat digunakan di tubuh Matt. Dalam keputusasaan, Sai Lao hanya bisa mundur diam-diam. Ini bukan lagi pertempuran yang bisa dia ikuti. Matt mengepalkan tinjunya, dan terdengar bunyi derak logam. Kau terdengar familiar bagiku, tapi aku tidak ingat siapa dirimu. Matt memutar lehernya dan tiba-tiba meninju dadanya. Menabrak. Ada suara teredam, dan saat berikutnya, ruang dan waktu di sekitarnya tampak berhenti. Matt terbang keluar, meraih wus kavaleri sayap sebelum dia menembak, dan membunuhnya secara langsung, dan menghantamkan tinjunya langsung ke kepala wus kavaleri sayap. Melihat kilau logam di kepalan tangan, ada nyala api samar yang menutupinya. Wing Rider Woster tiba-tiba merasakan tekanan. Kekuatan orang ini sangat kuat, cukup kuat untuk bisa menghadapinya. Tapi ini hanyalah kuil Lord of Light yang telah beroperasi selama 3 tahun,
bagaimana mungkin untuk menumbuhkan orang-orang percaya seperti itu? Ledakan. Saat Wing Leader Woster mengangkat tangannya untuk meninju Matt, suara teredam menyebabkan riak di udara. Kamu siapa? Hanya dengan satu pukulan, wajah Wing Leader Woster menjadi sangat jelek. Untuk sementara mendorong kembali serangan Matt, pengendara bersayap Woster mengeluarkan raungan rendah. Kamu siapa? Matt tidak menanggapi kata-katanya, mengangkat tinjunya lagi, dan membantingnya ke kepala Wing Leader Woster. Hanya saja kali ini, bukan dari depan, melainkan dari samping dan belakang. Saat ini Wing Cavalry Woster meraung dan bertanya, Matt sudah berada di belakang Wing Cavalry Woster. Jangan beri lawanmu kesempatan untuk bernafas. Wing Leader Woster belum pernah bertarung dalam pertempuran yang menyesakkan ini. Sejak awal, serangan lawan berada pada level terendah yang harus dihadapi. Jika kekuatannya hanya sedikit, dia tidak perlu melawan, dan dia bisa menahannya dengan mengandalkan tubuh dewanya. Pihak lain tidak hanya tahu kekuatannya, tetapi juga tahu segalanya tentang dia. Serangan itu terus-menerus, dan di bawah premis bahwa mereka harus dilawan. Serangan terus-menerus ini seperti gerimis, sedikit demi sedikit menghancurkan tekad Wing Leader Woster untuk melawan. Wing Cavalry Woster sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam menangani metode pertempuran semacam ini. Namun terlepas dari situasinya, bertarung adalah memukul wajah lawan dengan tinju. Dia meninju dengan keras, memprediksi di belakangnya. Semut. Wow. Suara logam halus menyebar, dan aku melihat tinju Wing Leader Woster menabrak dada Matt, dan bagian-bagian kecil yang tak terhitung jumlahnya terciprat pada saat ini. Hilang. Melihat bagian senjata yang tersebar di seluruh langit, hati Saitua bermartabat. Sudah berakhir, embusan angin tiba-tiba menyapu tinju Wing Cavalry Woster. Selama dia membongkar benda sialan ini, dia akan menang.